seperti yang udah mungkin kalian tahu bagaimana kondisi terkini visa yang ada di Australia banyak banget ditolak. Salah satu yang paling ditolak banyak itu adalah student visa. Sekitar 60%, bahkan mungkin ada yang bilang 70%, ada yang bilang 80%. Kenapa demikian? Karena ini yang terjadi bagaimana Australia selalu, yang gue bilang dari dulu, bagaimana mereka akan selalu review demand and supply-nya, bagaimana kondisi sosialnya itu mereka akan selalu review dan unfortunately the bad news is chance kita, mungkin teman-teman orang Indonesia yang mau datang ke Australia akan semakin sulit lagi ya. Meskipun yang harus kalian tahu bahwa mungkin spesifikasinya lebih menjurus ke student visa ya. Terutama lagi bagaimana, lagi-lagi yang gue bilang, kalau misalnya dari turis kemudian ke student visa itu sekitar 2 tahun yang lalu emang udah banyak orang ngeliat itu sebagai loophole, cuman sudah tidak bisa lagi, udah banyak banget teman-teman yang ya udah pada tau lah, itu pada ketolak, pada pusing. Cuman yang gue mau bahas selanjutnya, bagaimana mungkin kalian nggak tahu proses visa di Australia ada namanya appeal. Appeal itu jadi kita bisa masuk banding ke pengadilan Australia. Ini yang sedikit mau gue bahas, karena dengan ya gue tahu bagaimana student visa adalah sebagai strategi untuk buying time, kemudian untuk kalian tetap mau tinggal di Australia. Tapi ketika di reject bukan berarti langsung dead end, karena di sini ada yang namanya appeal. Jadi appeal itu kalian akan mengajukan bagaimana kalian masih confidence berkas-berkas yang kalian punya itu sebenarnya genuine kah atau apalah, atau mungkin yang salah adalah bagian di pihak imigrasi. Di situ proses appeal yang sekarang banyak banget teman-teman Indonesia yang mungkin udah lama di sini kemudian visanya ditolak itu sedang melakukan dalam tahap proses menunggu ya, karena banyak banget yang melakukan appeal ini gitu loh, nggak cuma orang Indonesia tapi seluruh orang-orang imigran yang ada di Australia gitu, yang di kota-kota besar, kota-kota kecil ya. Memang muslim mereka adalah student visa kebanyakan gitu, karena itu alasannya biasanya kayak mata kuliahnya itu doji gitu ya, udah ketahuan banget ya, ngapain belajar bahasa Inggris cuma 1 tahun gitu, atau misalnya bagian manajemen lah atau apa, karena itu si pihak imigrasi itu udah tahu bagaimana mereka tuh kan yang temporarily forever, karena mereka dari satu student visa ke student visa yang lainnya, dari satu student visa ke student visa yang lainnya. Gue udah bahas kemarin bagaimana graduate visa itu kita udah nggak bisa lagi dari graduate visa kemudian ke student visa lagi, ke graduate visa lagi, itu kita harus keluar Australia untuk apply student visa. Sehingga untuk konteks kali ini, appeal ini menjadi sebuah somehow kayak blessing in disguise, meskipun eventually nasibnya masih belum ada yang jelas, karena dengan appeal kita dapat bridging visa gitu loh. Jadi student visanya udah berakhir, misalnya masa berakhirnya tanggal 2 Januari kemarin gitu kan, kemudian udah habis dong. Nah tapi sebelumnya mereka udah submit yang namanya appeal gitu, sehingga mereka dapat bridging visa sambil menunggu bagaimana jadwal untuk mereka dapat pengadilan appeal. Bagaimana situasinya gue nggak tahu, bagaimana proses secara teknis pengadilan itu seperti apa gue nggak tahu. Cuma yang pasti adalah mahal, itu mahal gitu, sekitar 5.000 untuk appealnya doang, kemudian 5.000 atau 4.000 itu fee-nya tergantung juga dengan agentnya, karena visanya ini harus dibantu oleh agent ataupun lawyer gitu. Bahkan kalau misalnya lawyer lebih mahal lagi kan, jadinya itu akan sangat menguras kocek banget gitu loh. Cuman banyak orang setelah kalkulasi mereka bilang masih tetap better mengeluarkan sebuah risky decision seperti itu gitu daripada pulang ke Indo kemudian ya gimana perhitungannya mereka masih melihat masih jauh lebih bagus, jauh lebih better gitu mengambil untuk ke appeal gitu kan. Nah ini semua yang mau gue kasih kesimpulan ya untuk the bigger picture ya, di tahun 2025 ini bagaimana sentimen anti-imigran ini agak pro and kontra gitu kan, dan ini semua terjadi di seluruh dunia. Kalau kalian mengikuti isu global, bagaimana beberapa pemerintahan ini sebenarnya urusannya politik ya, jadi gue coba untuk tetap netral, coba melihat kacamata dari dua arah gitu loh. Bagaimana saat ini partai politik yang sedang ada di federal government ini kayak si Labor ini lebih ke arah liberal gitu kan, yang misalnya kalau di Amerika tuh kayak Demokrat, sementara partai liberal yang di sini lebih ke arah konservatif gitu, kebalik. Dan mereka ini ya dua kubu yang berbeda banget lah gitu kan, yang kayak partai Labor di sini tuh yang mereka pro ya imigran kayak kita-kita ini yang lebih diringankan lah, sementara yang konservatif yang di sini yang berencana apabila nanti election mereka akan bisa menang, mereka akan mencoba cut off imigran yang begitu banyak gitu loh, yang udah pasti very very bad news gitu loh. Cuman ya Australia punya hak mereka sendiri gitu kan, sebagai mereka punya negara
untuk melakukan apapun kebijakan untuk melindungi kedaulatan mereka sendiri. Cuman yang ini akan impactful ke kita Indonesia, teman-teman yang mau datang ke Australia, itu yang mau gue kasih tahu bagaimana ya waktu saat ini Australia yang udah setelah COVID yang kita tahu booming banget gitu, the lucky country judulnya, mungkin nggak forever gonna be the same gitu kan. Sehingga untuk ke depannya gue mau imbau gitu kan, akan jauh banyak banget news-news yang mungkin mengecewakan gitu daripada membuat kita kayak nafas lega atau angin segar gitu. Cuman lagi-lagi kita percaya bahwa semuanya pasti ada maksudnya, semua pasti ada alasannya. Australia bukan satu-satunya negara yang paling the best di dunia gitu. Masih aja negara-negara lain gitu yang untuk kalau kalian mau mencoba student visa ataupun kalian mau mencoba peruntungan kalian untuk bekerja di luar negeri, mungkin coba di Korea, mungkin coba di Jepang, mungkin coba di Eropa, mungkin di Jerman ataupun di Kanada, gue nggak tahu. Cuman pokoknya di Australia ini sedang akan menuju proses yang semakin tidak mudah untuk kita para imigran. Oke, gitu aja teman-teman untuk informasi kali ini. Semoga kalian bisa tetap update untuk cross-check informasi apapun dengan sumber-sumber yang lainnya, sehingga kalian makin bisa lihat dari sisi yang mana, sehingga kalian bisa memberikan kesimpulan bagi kalian sendiri, mengambil keputusan yang terbaik dan yang paling pas untuk kondisi kalian masing-masing. Oke, jangan menyerah, and thank you for watching this episode. See you on the next one. Stay safe. Bye-bye.